Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PD Channel atau Putra Donghua Channel. Di sini saya akan membawakan cerita novel Battle Through the Heavens. Yuk langsung ke ceritanya. Kota Tanda Hitam. Xiao Yan berbaring di rumput saat angin liar menjerit di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, takut hal misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi, dan malah tiba-tiba menjadi ganas dan membunuh orang. Tidak ada konsep waktu dalam kegelapan. Tepat ketika benang ketidaksabaran muncul di dalam hati Xiao Yan, gumpalan sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Pemandangan itu seperti telur tanpa celah sedikit pun yang terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Mengikuti kemunculan benang pertama sinar matahari, banyak sinar matahari mulai mengalir masuk. Angin liar yang menderu itu juga perlahan melemah, hingga akhirnya menghilang. Xiao Yan menatap langit, yang menjadi sedikit lebih cerah, sebelum menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat, dan melihat sekelilingnya. Dia segera melihat kelompok pedagang, yang sudah mulai mengatur semuanya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, dia buru-buru membuka langkahnya dan bergegas. Ketika Xiao Yan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah Duo Ma yang ceria. "Tuan Yao Yan, Anda baik-baik saja. Saya sangat cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda lebih awal." Duo Ma mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkata sambil mendesah lega. "Saya baik-baik saja. Tadi, saya sedikit ceroboh dan terlempar agak jauh." Melihat kegembiraan di wajah Duo Ma, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan lemak ini begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah sudut hitam. "Anda terpesona? Kalau begitu Pak Yao Yan sangat beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini." Duo Ma gembira dan berbicara sambil menyeringai ketika dia mendengar ini. "Tuan Yao Yan, silakan naik kereta dulu. Saya perlu mengatur barang di sini yang telah dikeluarkan oleh angin sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan." Xiao Yan mengangguk. Dia menatap kelompok tentara bayaran, yang sudah mulai berkemas, dan tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi naik ke kereta kuda dan duduk bersila. Namun, hatinya menghela nafas panjang. Kejutan masih tersisa di matanya yang menunduk. Dia bergumam di dalam hatinya. Apakah itu kekuatan dari Hall of Souls? Mereka memang menakutkan. Tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kau lihat. Saya sudah memberitahu Anda terakhir kali bahwa Hall of Souls memiliki teknik yang secara khusus digunakan untuk menangani tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan doki. Beberapa dari roh-roh yang memiliki api unik dan telah memurnikannya menjadi api kehidupan sedikit lebih baik. Saat itu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari Hall of Souls, saya mengandalkan Bone Chilling Flame untuk berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir cerita saya mungkin sangat mirip dengan orang yang kebetulan Anda temui. Suara Yao Lao perlahan terdengar. Saya pikir teknik menyerang yang digunakan tampaknya terlepas dari batas teknik Do dan Doki. Xiao Yan berkata agak ragu-ragu ketika dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh itu. Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan doki, kerusakan yang disebabkan oleh doki juga melemah. Namun, ketika rantai itu membungkus tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu dengan sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Saat aku berhubungan dengan mereka saat itu, aku juga punya perasaan seperti ini. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya lebih detail. Sekarang aku memikirkannya, metode menyerang mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Saya khawatir ini juga pada akhirnya mengapa tubuh spiritual seperti bayi di tangan mereka, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Namun, Anda juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama saya tampil sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kami dalam waktu sesingkat itu. Apa yang saat ini perlu Anda lakukan adalah mencoba meningkatkan kekuatan Anda sebelum mereka menemukan kami. Jika tidak, orang yang sebelumnya akan menjadi pendahulu yang nasibnya akan kita bagi. Kata Yao Lao dengan muram. Setelah pertemuan ini dalam badai hitam, urgensi yang dirasakan Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat.
Selain itu, melihat metode penyerangan yang aneh dari orang itu juga membuatnya sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, hal-hal yang tidak dia ketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, kita mungkin bisa singgah di Black Mark City untuk 1 hari. Pameran lelang di sana harus memiliki barang-barang yang Anda butuhkan. Selain itu, pameran lelang di Black Corner Region bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di Kekaisaran Jiama. Melihat-lihat akan menjadi pembuka mata. Namun, apakah Anda memiliki cukup uang? Di wilayah sudut hitam, seseorang akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun jika mereka tidak punya uang. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Sepertinya saya masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah keuntungan dari penjualan obat penyembuh di kota Wutan saat itu. Xiao Yan bingung saat mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000, Yao Lao agak tidak bisa berkata-kata saat dia berkata tanpa daya. Itu cukup untuk membuatmu terus hidup di wilayah Black Corner. Namun, Anda bisa melupakan tentang pergi ke pelelangan untuk apapun jika Anda berpikir untuk melakukannya. Xiao Yan mengusap kepalanya dengan rasa malu sambil tertawa getir. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saya belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Kita juga bisa melelang beberapa Amethyst Lion Bead Essence atau mungkin Fire Lotus Seeds. Jika benda-benda ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, mereka juga bisa menimbulkan sensasi yang cukup. Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api untuk bertarung demi mereka. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Amethyst Lion Bead Essence adalah makanan yang paling disukai Heaven Swallowing Python. Jika saya tidak memilikinya, benda kecil itu pasti tidak akan mendengarkan saya. Apa yang akan terjadi denganku? Ada juga hanya 11 biji teratai api. Selain itu, saya telah mengkonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan saya sendiri membenci kenyataan bahwa jumlah mereka tidak cukup, apalagi mengeluarkannya untuk dijual. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam. Saya pikir saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini, bagaimanapun juga, saya juga seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Saya pikir bahkan di wilayah sudut hitam ini, alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana seseorang dapat mengambil bungkusan sekaligus. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata, untuk berpikir bahwa Anda bahkan bisa memikirkan itu. Dengan statusmu sebagai alkemis tingkat 4, kamu akan diperlakukan sebagai VIP jika kamu bergabung secara acak dengan faksi manapun. Selain itu, perawatan Anda pasti tidak akan lebih buruk daripada perawatan Dowang. Yao Lao diejek. Hehe, itu lebih baik. Xiao Yan mencibir. Ketika dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kereta, dia berhenti berbicara dengan Yao Lao dan menutup matanya dan menundukkan kepalanya, seperti biksu tua yang bermeditasi. Sejak mereka mengalami badai hitam itu, konvoi Duoma ini tidak mengalami masalah lagi. Sekitar tengah hari di hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai tampak di tepi dataran berwarna hitam yang monoton. Ketika mereka melihat warna hijau tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran tinggi, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota itu didominasi oleh faksi-faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka menyerahkan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka dibunuh. Faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Mengambil banyak keuntungan dalam satu waktu, bukannya lambat mendapatkannya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika tidak, wilayah sudut hitam tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Doki. Xiao Yan menarik tirai kereta kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. Untungnya kita tidak bertemu dengan bandit gelap yang brutal kali ini. Saya telah berhasil mengawetkan barang-barang saya dan tidak ada yang terluka atau terbunuh. Saya benar-benar dapat menghemat banyak uang kompensasi perjalanan ini. Senyuman, seolah dia telah melepaskan beban berat, muncul di wajah montok Duoma. Mengangkut barang di Great Plains of the Dark Region tidak berbeda dengan menggantung kepala di ikat pinggang. Jika seseorang tidak beruntung, pada akhirnya dia akan kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mendapatkan uang di wilayah sudut hitam ini.
Benar, Tuan Yaoyan, ini adalah hadiahmu. Meskipun itu tidak sesuai dengan nilai Anda sebagai dadoshi. Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil berkata dengan senyum pahit. Tanpa Mr. Duoma memimpin jalan, saya khawatir bahkan jika saya berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagi saya untuk menemukan jalan keluar dari dataran besar daerah kegelapan. Uang ini sudah lebih dari cukup. Xiao Yan tidak dengan sombong menolak hadiah pihak lain. Dia menerima koin emas dan menimbangnya di tangannya. Dari beratnya, tampaknya sekitar 5.000 koin emas atau lebih. Tuan Yaoyan, terima kasih banyak. Duoma mengangguk berterima kasih. Dia segera menyerahkan peta detail dari saku dadanya. Dengan suara lembut, dia berkata, saya pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam, ini adalah hadiah yang paling berharga. Mata Xiao Yan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. Tuan Yaoyan, saya melihat bahwa Anda masih sangat muda dan kekuatan Anda sudah sekuat ini. Saya pikir bakat pelatihan Anda tidak buruk. Namun, Anda harus selalu berhati-hati saat berjalan di Black Corner Region. Akan lebih baik jika Anda tidak mengizinkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Jika tidak, Anda akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Doma tertawa pelan. Aku akan memperhatikan peringatanmu. Setelah konvoi keluar dari Great Plains of the Dark Region, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka. Mereka bergegas melewati jalan pegunungan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar kota besar, yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar, sebagian muncul. Di 4 gerbang kota, samar-samar orang bisa melihat titik-titik hitam kecil yang seperti semut berkumpul dan mengerumuni pintu masuk kota yang besar dan gelap. Tuan Yaoyan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang-orang kuat dari sekitar akan bergegas. Toh, akan selalu ada objek unik yang menjadi daya tarik di setiap lelang pameran tahun ini. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi pameran lelang tahun lalu adalah gulungan yang berisi teknik Do kelas D. Saat itu, berbagai faksi dari seluruh penjuru hampir memulai pertarungan di pameran lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar yang mendukung penyelenggara, kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi komedi. Duoma berdiri di atas kereta kuda dan memandangi kota di kaki gunung sambil tersenyum pada Xiao Yan di samping. Di kelas teknik Do, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang curian dan harta karun unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Do dari kelas ini di dalam kekaisaran Jiama. Ayo pergi. Duoma melambaikan tangannya dan iring-iringan itu mulai melesat ke bawah. Sepanjang perjalanan, mereka membawa gumpalan debu kuning saat mereka berlari menuju kota besar di kaki gunung. Semoga tidak mengecewakan saya. Xiao Yan menyaksikan kota yang secara bertahap diperbesar di pandangannya saat dia dengan lembut bergumam. Hatinya penasaran dan menyimpan beberapa harapan.